Nama saya Jalin Albert, guru produktif SMK 2 Bantaran. Di sini saya mengajar mata pelajaran produktif TKJ. Pada kesempatan ini saya akan melaporkan hasil inovasi karya saya yang berjudul tentang pemanfaatan trainer komputer interaktif dalam meningkatkan kompetensi siswa. Dan topik yang akan saya jabarkan nanti adalah tentang teknologi dalam pendidikan. Adapun tujuan dari pembuatan laporan karya inovasi saya yang pertama adalah mengembangkan pembelajaran interaktif di dalam kelas. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan pengetahuan siswa tentang materi yang akan saya sampaikan. Dan yang ketiga adalah meningkatkan kompetensi siswa di dalam kelas sendiri. Sedangkan yang manfaat dari laporan ini adalah untuk siswa agar lebih paham, lebih mengerti tentang media pembelajaran interaktif. Kemudian untuk yang kedua adalah membuat minat siswa agar lebih bertambah. Kemudian dia dapat memberikan materi lebih paham, lebih mengerti dan lebih antusias di dalam kelas. Sedangkan untuk guru sendiri, siswa akan dapat dimudah ditransfer materi pembelajaran di dalam kelas. Itu yang pertama. Yang kedua, guru dapat dengan mudah memberikan materi karena ada bantuan media interaktif yang akan saya buat. Dan untuk sekolah sendiri, sekolah akan terbantu proses pembelajaran lebih lancar. Kemudian yang keempat, untuk MGMP itu dapat menambahkan sebagai pengetahuan, menambah sebagai bahan untuk pembahasan pada rapat musyawarah guru mata pelajaran di sekolah kita. Latar belakang dari pembuatan laporan karya inovasi saya ada beberapa penyebab. Yang pertama adalah perkembangan teknologi yang pesat saat ini membutuhkan suatu inovasi agar kita dapat tidak ketertinggalan dengan perkembangan tersebut. Kemudian yang kedua, metode pembelajaran interaktif akan mempermudah siswa dalam pemahaman di sekolah. Kemudian pembelajaran siswa akan lebih menarik dengan adanya trainer komputer yang interaktif. Kemudian selanjutnya, dengan meningkatkan pemahaman trainer komputer, maka siswa akan meningkatkan secara otomatis kualitas pembelajarannya, kemudian hasil evaluasi pembelajaran tersebut. Dengan adanya trainer komputer ini, maka akan membantu kesenjangan yang ada di dalam kelas, di mana di situ ada siswa yang memiliki komputer dan juga ada siswa yang tidak memiliki komputer, sehingga pembelajaran akan berjalan dengan lancar dan baik. Karya inovasi yang saya tampilkan seperti ini namanya trainer komputer. Jadi terdiri dari beberapa perangkat yang dirakit secara manual oleh siswa, yang terdiri dari monitor, kemudian ada motherboard dengan komponen ada fan, memori, prosesor yang ada di dalamnya, kemudian ada lagi namanya CPU, kemudian ada lagi namanya PSU, power supply unit. Kemudian di bawah sendiri ada dua komponen, yang sebelah kanan yang paling bawah ini namanya CD-ROM, kemudian hard disk. Ini hard disk ada dua tipe. Yang pertama yang kecil ini kita sebut dengan SSD, kemudian yang kedua kita sebut dengan nama hard disk sendiri, SATA. Kemudian ada tombol-tombol yang kita kenal dengan front panel, tombol USB, sound, kemudian power, on off dan reset. Semua komponen ini dirakit di papan, kemudian tersambung dengan kabel ke bawah dan ada keyboard. Supaya lebih interaktif pada saat penyampaian materi, kita berikan barcode pada komponen yang ada di papan trainer. Fungsinya itu apa? Supaya siswa dapat mengenal dengan memakai alat untuk mendeteksi barcode. Jadi nanti kalau ada suatu pertanyaan, anak-anak tinggal kita arahkan ke barcode tersebut. Kemudian nanti di sini ada semacam aplikasi yang bisa dibuka untuk melihat komponen apa yang dia deteksi. Jadi mekanisme seperti itu. Itu pembelajaran yang disampaikan ke siswa di depan kelas. Kita lakukan secara kontinu. Jadi setiap siswa maju satu persatu, memperkenalkan, kemudian mempraktekkan semua komponen mulai dari bongkar, kemudian dirakit kembali seperti hasilnya seperti ini. Itu bentuk dari karya inovasi yang saya tampilkan dan saya praktekkan di dalam kelas.
Indikator dari keberhasilan siswa memahami trainer komputer itu ada beberapa. Yang pertama adalah peningkatan pemahaman siswa akan materi tentang perangkat-perangkat komputer. Yang pertama. Yang kedua, siswa akan menambah keterampilannya untuk mengenal perangkat tersebut. Jadi mengenal bagian-bagian komputer mulai dari pembongkaran dan merakit ulangnya. Dan yang ketiga adalah siswa akan aktif dalam pembelajaran. Kenapa? Karena dengan adanya trainer komputer interaktif, mereka merasa, oh ini adalah suatu komponen yang sangat saya sukai, sangat bagus, menarik, dan gampang untuk dipahami. Tapi dengan adanya solusi indikator seperti ini, ada juga beberapa kendala yang akan kita hadapi dalam pelaksanaannya lah. Kenapa? Yang pertama, untuk pengadaan trainer komputer seperti ini itu membutuhkan banyak biaya, membutuhkan banyak sumber daya, mulai dari pembuatan papannya, menyiapkan perangkatnya, menyiapkan bahan untuk tempat trainernya, itu butuh biaya yang sangat besar. Dan yang kedua, untuk membuat trainer seperti ini membutuhkan suatu pelatihan, pengetahuan yang luas untuk guru. Tanpa pengetahuan dan pelatihan, maka guru sulit untuk menata dan membuat trainer seperti ini. Ada solusi untuk menangani tentang kendala. Yang pertama adalah pembuatan trainer seperti ini membutuhkan biaya tambahan, atau kita perlu mengadakan pengajuan proposal ke pihak sekolah. Dengan begitu nanti ada suntikan dana, kita bisa membuat trainer seperti ini. Dan yang kedua, guru yang merasa kurang dalam skillnya, dia bisa melakukan atau melaksanakan pelatihan-pelatihan di luar, seperti di institusi pelatihan balai kerja, universitas, dan lain sebagainya. Kerja sama dalam pelaksanaan inovasi itu harus bisa berhasil kalau ada bantuan dari yang pertama adalah pihak sekolah, kemudian yang kedua adalah dari dinas pendidikan sendiri, dan ketiga adalah perusahaan hardware. Karena dengan tanpanya ada kerjasama tersebut, inovasi tidak akan berjalan dengan baik. Kemudian dari situ akan muncul dampak, yaitu peningkatan kompetensi, keterampilan siswa, kemudian minat dan bakat siswa akan tumbuh, efektivitas pembelajaran akan semakin baik, sedangkan kualitas pendidikan di kelas untuk sekolah sendiri akan meningkat, sehingga meningkatkan rapor pendidikan di tingkat nasional. Rencana keberlanjutan dari pelaksanaan karya inovasi ini adalah untuk selanjutnya bisa melakukan pembaharuan tentang perangkat trainer yang sudah kita buat, kemudian adanya kolaborasi dengan kurikulum, kemudian yang terakhir adalah pencarian sumber dana, karena dengan tanpa sumber dana karya inovasi tidak akan sukses dan berhasil untuk dibuat. Oke, sekian dari saya, perkenalan dari awal sampai akhir tentang laporan teknologi pendidikan yang berjudul dalam pemanfaatan trainer komputer aktif dalam meningkatkan kompetensi siswa. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu guru dalam pembelajaran dan juga untuk siswa di dalam pembelajaran di kelas. Dan tidak lupa tolong untuk di like, subscribe, dan komen di bawah. Sekian, terima kasih.